Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, calon raja dan ratu di surga yang saya hormati dan Allah muliakan. Dalam kesempatan sekarang ini, dakwah Islam dalam cerita akan membahas judul tentang sebab-sebab turunnya malam Lailatul Qadar. Sebelum kisah ini dituturkan, saya akan membacakan dulu sholawat supaya channel ini berkah dan supaya channel ini berkelanjutan. Sholawatnya adalah sholawat askil. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad وأشغل الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Insan pillah yang saya hormati dan Allah muliakan, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwasannya malaikat Jibril alaihissalam menuturkan sebuah kisah Samun al-Goji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Samun al-Goji adalah seorang pejuang besar yang pernah memerangi kaum kafirin selama 1000 bulan. Senjata yang dipergunakan adalah rambut, dagu, jenggot unta. Ia tidak memiliki senjata lain kecuali jenggot unta belaka. Ternyata jenggot itu merupakan senjata andalan yang sangat ampuh. Sekali jenggot itu dipukulkan kepada orang-orang kafir, maka tak dapat dihitung jumlah mereka yang terbunuh karenanya. Selain itu, ia juga memiliki kesaktian yang luar biasa. Setiap kali tenggorokannya terasa haus, maka dari sela-sela giginya keluar air segar, lalu ia meminumnya. Dan setiap perutnya terasa lapar, maka dari sela-sela giginya muncul daging yang telah masak, lalu ia memakannya. Keadaan ini berlangsung selama 1000 bulan atau 80 tahun lebih 4 bulan. Hal ini menjadikan kekuatan kaum kafirin semakin melemah dan akhirnya sama sekali tak mampu menghadapi perlawanan Sam'un al-Goji. Kemudian sampilah kaum kafirin yang telah menderita kekalahan sangat tragis itu kemudian mengambil siasat baru. Mereka membujuk istri Sam'un yang memang masih kafir yang bernama Delilah. Mereka berkata, "Wahai Delilah, jika kamu bisa membunuh suamimu, niscaya kami akan menghadiahkan uang yang berlimpah kepadamu." Istri Samun al-Goji menjawab, "Wahai kaumku, maafkanlah aku, sungguh aku tak mampu membunuh suamiku." Mereka mengatakan, "Sudahlah, kami akan memberimu tali yang kuat, kamu tinggal mengikatnya pada kedua tangan dan kakinya sewaktu ia tidur. Nanti kami sendiri yang akan membunuhnya." Maka istri terlaknat itu pun mengikatkan tali pada kedua tangan dan kaki suaminya sewaktu ia tidur. Begitu terbangun, dia merasa kaget karena kedua tangan dan kakinya terikat oleh tali yang cukup kuat. Ia menyeru, "Siapakah yang berani mengikatku seperti ini?"
Istri Sam'un menyahut, "Aku yang mengikatnya karena aku ingin menguji kesaktianmu." Kemudian Sam'un berkata, melepaskan tali ini dan memotong-motongnya. Pada keesokan harinya, kaum kafirin datang lagi dengan membawa rantai besi. Kemudian istri Sam'un mengikatkan rantai itu pada kedua tangan dan kakinya saat Sam'un sedang tidur. Ketika bangun, Sam'un berkata lagi, "Siapa yang berani mengikatku seperti ini?" Kemudian istrinya menyahut, "Aku yang mengikatnya karena aku ingin menguji kesaktianmu." Kemudian Sam'un melepaskan rantai itu dan memutus-mutuskannya. Ketika melihat rantai itu terputus-putus, istri Sam'un mengatakan kembali, "Aku mengikatmu karena ingin menguji kesaktianmu." Maka Sam'un berkata, "Hai istriku, aku ini termasuk kekasih Allah sebagaimana para wali Allah yang lain. Tak mungkin aku ada makhluk di dunia ini yang bisa mengalahkan diriku selain rambutku ini jika Allah menghendakinya." Sam'un memang berambut panjang dan selalu diikatkan di belakang kepala atau disanggul. Mendengar perkataan sang suami, istri Sam'un merasa mendapatkan jalan untuk membunuhnya. Lalu ketika Sam'un tidur, dipotongnya sanggul itu. Rambut Sam'un yang terkepang menjadi 8 itu masing-masing jika dijulurkan ke bawah, sepanjang tubuhnya hingga menjangkau tanah. Setelah terpotong, lalu yang 4 kepang diikatkan pada 2 tangan Sam'un dan 4 yang lain diikatkan pada kedua kakinya. Ketika Sam'un terbangun, ia berkata, "Siapa yang mengikatku seperti ini?" Si istri terkutuk itu menjawab, "Aku yang mengikatnya karena ingin menguji kesaktianmu." Maka Sam'un pun berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan ikatan itu, namun sia-sia. Setelah sang istri berhasil mengikatnya, lalu dia memberitahukan kepada kaum kafirin, lalu berdatanganlah mereka ke rumah Sam'un, kemudian menyeretnya ke tempat penyembelihan yang telah mereka persiapkan sebelumnya. Di tempat itu telah disediakan tiang yang tinggi. Lalu tubuh Sam'un diikatkan pada tiang itu dalam keadaan berdiri. Setelah itu, para algojo yang telah dipersiapkan segera memotong-motong tubuh Sam'un secara beramai-ramai. Mereka memotong kedua telinganya, mencukil kedua bola matanya, menggunting bibirnya, memotong lidahnya, memotong kedua tangannya, dan terakhir memotong kedua kakinya. Melihat tubuh Sam'un yang telah terpotong-potong itu, maka seisi rumah yang besar itu semuanya bergembira. Kaum kafirin merasa bisa menghancurkan musuh bebuyutan mereka, yaitu Sam'un al-Goji. Insan pila yang saya hormati dan Allah muliakan, dalam keadaan yang menyedihkan itu, maka Allah berfirman kepada Sam'un al-Goji, "Wahai Sam'un, kekasihku, mintalah kepadaku apapun yang kau kehendaki, pasti aku akan menolongmu." Jawab Sam'un, "Ya Allah, ya Tuhanku, hambaku mohon sudilah kiranya engkau berkenan memberiku kekuatan agar hamba mampu mengguncangkan rumah ini, kemudian menghancurkannya sehingga mereka menjadi binasa karenanya." Allah berkenan mengabulkan keinginan Sam'un al-Goji. Tubuh Sam'un al-Goji yang telah terpotong-potong itu menyatu kembali dan setiap penggalan kembali pada tempatnya masing-masing. Ia diberi kekuatan yang luar biasa sehingga mampu menggoncangkan rumah yang besar itu. Maka hancurlah seluruh perabot rumah dan kaum kafirin yang berada di dalam pun binasa tertimbun reruntuhan bangunan itu. Suasana girang di rumah itu seketika berubah menjadi jerit tangis yang memilukan. Bahkan akhirnya semuanya mati termasuk istri Sam'un al-Goji yang bernama Delilah. Sam'un selamat dari kekejaman kaum kafirin dan akhirnya ia menghabiskan sisa umurnya untuk mengabdikan diri kepada Allah semata. Ia senantiasa berpuasa pada
siang hari dan menghabiskan waktu malamnya untuk beribadah kepada Allah. Peribadatan semacam ini pun berlangsung selama 1000 bulan. Begitu kisah Sam'un Al-Ghuli yang gagah berani membinasakan kaum kafirin selama 1000 bulan dan kemudian beribadah penuh khusyuk juga selama 1000 bulan. Para sahabat Nabi SAW yang ikut mendengarkan penuturan kisah tersebut semuanya meneteskan air mata. Mereka mendambakan kemampuan beribadah yang demikian besar seraya berkata, "Ya Rasulullah, tahukah engkau seberapa besar pahala Sa'mun Al-Ghudi itu?" Nabi diam sejenak dan kemudian bersabda, "Ya Allah yang Maha Pengetahui." Maka saat itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Qadar ayat 1 sampai dengan 5 supaya menjadi berita gembira kepada kaum muslimin bahwa mereka itu akan mendapatkan pahala yang serupa dengan pahala Raja Samun Al-Ghazali apabila dia melaksanakan ibadahnya pada malam Lailatul Qadar. Setelah itu Allah berfirman kepada Nabi, "Ya Muhammad, aku menganugerahkan kepadamu dan seluruh umatmu berupa malam Lailatul Qadar. Setiap umatmu yang beribadah pada malam itu, ia akan mendapatkan pahala yang lebih baik daripada ibadah 70.000 bulan." Sebagian mufassirin berkata bahwa di samping hal di atas, Allah juga berfirman, "Ya Muhammad, sholat 2 rakaat pada malam Lailatul Qadar lebih baik bagimu dan umatmu daripada berjuang di jalan Allah selama 1000 bulan pada umat Musa alaihissalam, yakni Bani Israel." Hadirin insan pila yang saya hormati dan Allah muliakan, itulah kisah tentang Sam'un Al-Ghazali yang menyebabkan sebabnya turun malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan akan menambah ilmu bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.